Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Pijat Saraf Pak Eko ya. Untuk kali ini kita kedatangan pasien yang mengalami saraf kejepit dan juga cedera pada bagian lutut kanan dan kiri ya. Dan untuk kali ini kita akan melakukan terapi bagaimana cara memijat saraf kejepit dan juga cara memijat cedera pada ankle ya. Untuk pertama kita akan mengurut pada bagian pangkal paha dan merelaksasinya ya teman-teman, karena untuk saraf kejepit itu terjadi saraf dan otot yang tegang atau yang kencang di area mulai dari area pinggul hingga paha sampai pada kaki sebelah bawah atau telapak kaki ya. Dan untuk pertama kita akan memijat pada bagian paha. Nah, cara memijatnya adalah dari atas ke bawah teman-teman ya. Nah, tidak boleh terbalik. Yaitu cara memijatnya adalah dari atas ke bawah dengan pijatan yang sedang ya, atau tidak boleh terlalu ditekan ya, karena kalau kita memijat saraf itu terlalu kita tekan, maka bukan hanya sakit yang akan dialami oleh pasien atau orang yang kita pijat ya, setelah dipijat juga akan merasakan memar biasanya ya, dan menimbulkan rasa sakit hingga sampai 3-4 hari ya teman-teman. Jadi kasihan, kadang bukannya malah sembuh, bahkan mungkin bisa memperparah keadaan. Makanya untuk teknik pemijatannya kita lakukan pelan-pelan. Dan yang kedua, pada umumnya orang yang mengalami saraf kejepit itu akan terjadi ketegangan pada bagian belakang lutut ya teman-teman ya. Nah, untuk cara pemijatannya pada bagian lutut ini kita tekan dari belakang lutut ini kita tekan lalu kita urut ke bawah ya teman-teman ya. Nah, kita tekan, maka di sini akan merasakan rasa sakit ya teman-teman ya. Ini bapaknya merasakan rasa sakit ini. Nah, terus untuk pemijatannya kita pijat ya, ini seperti di video ini teman-teman ya, dari samping kanan dan kiri ya, tapi pada bagian bawah lutut teman-teman, bergantian. Kemudian setelah kita tekan-tekan, kita urut ke bawah teman-teman. Nah, kita tekan-tekan yang rasa sakit pada bagian belakang lutut tadi, kemudian kita tarik ke bawah untuk mengurangi rasa sakitnya teman-teman ya. Kita tarik ke bawah kayak gini, dan ini maka rasa sakit pada bagian belakang lutut tadi akan berkurang, dan setelah kita urut setelah terus-menerus maka akan semakin berkurang. Kemudian kita pijat-pijat pada bagian atas lutut, karena ini bapak ini juga menderita cedera lutut ya teman-teman, maka kita tekan pelan-pelan pada bagian lututnya teman-teman. Dan ini rasa sakit ya. Setelah itu kita kembali mengurut pada bagian belakangnya lutut ya, karena untuk cedera lutut ini juga terjadi ketegangan otot dan saraf pada belakang lutut ini teman-teman. Jadi cedera ankle
dan juga saraf kejepit ini dapat kita lakukan pemijatan pada bagian lutut. Nah, dengan cara menekan-nekan belakang lutut tadi teman-teman, dan lalu ditarik ke bawah untuk mengurangi rasa sakitnya teman-teman ya. Nah, maka semakin lama kita melakukan pemijatan pada bagian bawah lutut ini, maka saraf-saraf yang tegang atau yang menggumpal pada bagian lutut ini akan semakin berkurang ya teman-teman ya, akan semakin berkurang. Dan untuk cara memijatnya yaitu dari kanan dari atas ke bawah ya teman-teman, di bagian kanan dan kiri. Nah, seperti pada video ini ya, kita tekan lalu kita tarik ke bawah, kita tekan, kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita berpindah kepada kaki yang satunya lagi teman-teman. Yang ini ya terasa sangat sakit sekali. Kita tekan pada titik paha ya. Ini biasanya untuk yang mengalami saraf kejepit ini akan terasa sangat sakit sekali teman-teman, dan untuk itu kita juga harus memijatnya agar mengurangi atau untuk menghilangkan ketegangan pada bagian paha ini teman-teman ya, dengan cara yang sama, yaitu kita tekan lalu kita urut ke bawah ya, dengan tekanan sedang, nggak boleh terlalu keras untuk tekanannya teman-teman ya, tidak boleh terlalu keras. Nah, kita urut pada bagian dalam, bagian dalam kita urut dari bawah ke atas pelan-pelan ya teman-teman ya, sampai benar-benar ini rileks ya teman, benar-benar yang tadinya itu rasanya sakit, nah ketika diurut kemudian berangsur-angsur rasa sakit tersebut akan mulai berkurang teman-teman, akan mulai berkurang, dan semakin lama semakin berkurang dan menjadi nyaman. Nah, kemudian yang pada paha bagian luar kita tekan-tekan dan kita bisa menanyakan pada bapak ini sakit atau enggak ya. Nah, misalnya masih sakit, maka kita akan untuk memijatnya ya, kita urut pelan-pelan dari atas ke bawah yang paha bagian tengah ini ya teman-teman. Jadi kalau yang tadi pada bagian luar paha terasa sangat sakit ketika ditekan-tekan, maka kita tidak boleh langsung memijatnya dari rasa yang pada bagian yang sakit, paha yang sakit tadi teman-teman ya. Lalu kita mengambilnya dari atas dan kita urut dari atas ke bawah, kemudian kita ulangin lagi pada bagian dalam paha hingga rasa sakit tadi berkurang dan menjadi nyaman teman-teman ya. Ini rasa sakitnya udah mulai berkurang, dan kemudian kita akan melakukan pemijatan pada bagian belakang lutut ya teman-teman, belakang lutut sampai pada kita tekan pada bagian lutut ini merasa sangat sakit teman-teman. Nah, ini merasa sangat sakit nih bapak ini. Nah, terus kita tekan juga pada bagian yang sebelah luar, lutut sebelah luar, betis sebelah luar ya. Kita tekan dan kita tarik ke bawah untuk menghilangkan rasa sakitnya teman-teman ya.
Nah, kita ulangi terus sampai rasa sakitnya benar-benar berkurang ya teman-teman. Dan dari yang sakit menjadi nyaman ya teman-teman. Kita tekan-tekan pada bagian belakang lutut, lalu kita tarik ke bawah yang pada bagian dalam betis pada bagian dalam ini juga kita tekan ya pada lutut belakangnya, lalu kita tarik ke bawah untuk mengurangi rasa sakit ya teman-teman. Dan ini juga untuk menarik saraf dari lutut ini kembali ke bawah, karena biasanya orang yang mengalami saraf kejepit itu ketika buat aktivitas atau buat apa itu sarafnya naik ya teman-teman, dan kita turunkan. Ini sakit sekali ini. Nah, untuk mengurangi rasa sakit ketika kita mengurut pada bagian belakang lutut, maka kita tekan-tekan pada bagian luar paha teman-teman ya, pada paha bagian luar ya. Ini supaya untuk sakitnya yang di belakang lutut tadi ketika kita pijat berkurang ya teman-teman, karena ini memang ada hubungannya ini dari paha bagian luar ini ke lutut yang betis pada bagian dalam ya. Nah, setelah kita relaksasi sebentar, lalu kemudian kita mulai menekan pada bagian bawah lutut tadi teman-teman ya. Kita tekan. Nah, kita tanyakan kepada bapaknya masih sakit atau enggak, dan kita tekan lagi, terus kita tarik ke bawah teman-teman ya, sampai rasa sakitnya benar-benar berkurang jauh ya. Ini karena bapak ini mengalami untuk saraf kejepitnya pada bagian kaki sebelah kiri ya, jadi ini memang agak lama untuk pemijatannya pada bagian lututnya, belakang lututnya ya teman-teman. Nah, ya kita tanyakan, dan jika masih sakit kita lakukan pemijatan lagi, yaitu dengan cara menekan dari bawah lutut, kemudian kita tarik lagi ke bawah teman-teman ya. Nah, maka dengan demikian ini rasa sakitnya akan berkurang teman-teman ya, akan berkurang. Nah, ini sudah mulai agak berkurang jauh ini dari yang tadi pertama. Ini yang pertama tadi bapaknya merasakan rasa sakit yang luar biasa teman-teman. Nah, setelah nyaman dan rasa sakitnya berkurang, kita akan beralih ke tulang tulang kering ya, tulang kering pada bagian luarnya ya. Nah, ya, tulang kering di betis pada bagian luar dengan cara memijatnya dari mata kaki ke sampai lutut teman-teman, ke atas ya. Ini dari bawah ke atas. Kalau yang tadi itu dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas. Nah, kemudian kita tekan pada bagian tengah ini ya. Tengah ini, nah kita tekan-tekan, yang tepatnya di mata kaki ya, di pertengahan mata kaki, dan kemudian kita urut pada bagian telapak kaki ya. Telapak kaki kita urut dari untuk jempol dan jari-jarinya. Kemudian untuk jempolnya kita kita
urut juga teman-teman ya. Di sini berfungsi untuk apa namanya melancarkan sirkulasi darah yang ada pada jari-jari kaki teman-teman. Nah kemudian kita putar-putar telapak kaki ini agar lentur ya. Biasanya untuk orang yang mengalami saraf kejepit di sini ketika kita putar ini sangat apa namanya teman-teman, agak susah teman-teman ya, agak susah. Nah, makanya kita putar-putar pelan-pelan sampai benar-benar tidak lagi ada apa namanya kayak sesuatu yang yang alot gitu teman-teman. Nah dan selanjutnya apa namanya pasien suruh berbalik dan kita tekan pada bagian pinggang serta panggulnya. Di sini terasa sangat sakit teman-teman, terasa sangat sakit. Nah untuk menghilangkan rasa sakit pada area panggul ini maka kita akan apa namanya menekan-nekan pada pinggang dan juga panggul. Kita putar-putar seperti ini ya teman-teman. Ini rasanya sakit sekali teman-teman. Nah, ini rasanya sakit dan kita harus melakukan tekanan-tekanan ringan dari apa namanya atas ke bawah seperti pada video ini ya teman-teman. Selanjutnya pada paha belakang ya, paha belakang, pada paha belakang ini kita tekan-tekan juga. Ini gunanya ya di samping untuk menghilangkan ketegangan pada paha saraf paha bagian belakang, juga untuk mengurangi rasa sakit yang dialami oleh bapak ini ya. Nah, ini udah agak berkurang teman-teman ya, nggak kayak tadi. Nah, tapi masih sakit ya. Nah, terus kemudian kita putar-putar juga pada bagian bawahnya dan kita tekan-tekan untuk apa namanya mengurangi rasa nyeri dan sakit pada panggul ini teman-teman, atau pada area bokong ini. Nah, terus kita tekan pelan-pelan sampai rasa sakit yang ada di apa namanya area panggul ini, nah ini menjadi terus berkurang teman-teman. Dan setelah ini menjadi agak berkurang, kemudian kita tekan lagi pelan-pelan dan kemudian kita urut pada betis belakang ya, dengan cara dari atas ke bawah teman-teman. Nah, kita urut kita urut dari atas ke bawah dan kemudian pada apa namanya telapak kaki kita lakukan diputar pelan-pelan kayak gini ya teman-teman ya. Ini terasa sangat sakit sekali teman-teman, karena pada umumnya untuk orang yang mengalami saraf kejepit ini pada bagian pergelangan kaki ini terkunci teman-teman ya. Ini sakit sekali ini ya. Ini sampai bunyi teman-teman ya, sampai bunyi. Nah, ini akan sangat sakit sekali dan terus kita apa namanya tekan-tekan sampai rasa sakit atau bunyi pada apa namanya bagian di pergelangan ankle tadi berkurang. Nah teman-teman kemudian kita apa namanya kita tanyakan lagi pada pasien, dan ini sudah berkurang jauh teman-teman, tapi masih sakit ya, karena ini apa namanya untuk saraf kejepitnya ini memang pada bagian kaki sebelah apa namanya sebelah kanan ya teman-teman ya, sebelah kaki pada kaki sebelah kanan ini. Nah, terus apa namanya
karena ini masih mengalami rasa sakit, lalu kita apa ulangin lagi teman-teman ya. Nah, kita ulangin lagi, kita apa namanya tekan pada bagian telapak kaki ini ya teman-teman, kita putar-putar. Ya ini masih bunyi ini. Nah, ini sakit ini. Cuman sakitnya udah nggak kayak yang pertama tadi teman-teman. Ini sudah agak berkurang untuk rasa sakitnya ya ini. Nah, kita apa namanya? Ya ini masih bunyi teman-teman ya, masih bunyi, masih ada. Ini bapak ini masih belum apa namanya? Belum relax ya, untuk sarapannya belum benar-benar. Dan kemudian kita apa namanya lakukan pemijatan dan kita apa namanya tekan pada area bokong ini ya, kita tekan. Nah, ya ini sakitnya udah berkurang teman, tapi karena bapak ini juga mengalami sakit lutut ya, makanya sakit nih. Ini apa namanya belum berkurang teman-teman ya. Maksudnya belum hilang sama sekali untuk rasa sakitnya di area panggul ini ya. Nah untuk itu nanti kita akan melanjutkan untuk apa namanya memijat pada bagian lutut ya. Nah ini lututnya sakit, ini masih kaku teman-teman ya. Nah, ini kaku. Nah, makanya kita untuk apa namanya cara menangani orang yang cedera lutut ini dengan cara seperti video ini ya teman-teman. Nah, untuk tangan kita letakkan di bawah lututnya untuk bantalan, dan kemudian untuk pergelangan kaki kita pegang dan kita tekuk apa namanya pelan-pelan ya. Nah ini rasanya sakit nih teman-teman, ini pada apa lutut, bagian lutut sakit sekali ini. Nah untuk itu kita pelan-pelan teman-teman, enggak boleh terlalu apa namanya terlalu frontal ya. Nah, kita pelan-pelan, kita pakai perasaan teman-teman ya. Ini ini bunyi teman, lututnya itu nah ini ketika kita tekuk ini lututnya bunyi ini. Setelah itu kita apa namanya untuk menanyakan pada pasien apakah udah agak, dan ini memang semakin kita lakukan gerakan begini ini semakin rasa sakit pada bagian lutut semakin berkurang teman-teman. Nah, kita tidak boleh terlalu menekan, terlalu apa keras juga tidak boleh. Kita harus tanyakan juga pada apa orang yang kita pijat ya. Nah, ini udah agak ringan nih teman-teman, cuman masih ada ganjelan sedikit ini. Kita perlu untuk memijatnya pada bagian apa namanya lutut di belakang teman-teman. Karena ini masih agak kaku ini ya teman-teman, masih agak kaku. Nah kita tekan pada ini, masih sakit ini. Nah kita tekan ya, kita tekan pelan-pelan ya teman-teman ya, nggak boleh terlalu kenceng kita tekannya ya. Kita tekan pelan-pelan, lalu kita tarik ke bawah teman-teman. Nah, kita tekan pelan-pelan, kemudian kita apa namanya tarik ke bawah. Ini di sini masih apa namanya masih terasa sakit sekali ini teman-teman. Nah kemudian kita tarik ke bawah untuk mengurangi rasa sakit pada
belakang lutut ini ya teman. Karena untuk cedera lutut itu umumnya pada bagian belakang lututnya itu untuk sarafnya banyak yang yang mengalami peredaran darah tidak lancar teman-teman, dan rasanya ketika kita tekan itu sakit sekali. Makanya ketika digerakkan baik buat buat jongkok juga buat berjalan itu enggak bisa lama ya, karena menahan sakit pada bagian lutut ya teman. Nah, setelah pemijatan pada bagian belakang lutut tidak sakit atau sakitnya udah berkurang jauh, kemudian kita melakukan peregangan. Nah, seperti yang terlihat di video ini teman-teman. Nah, ini sudah agak lemas teman-teman. Nah, sudah agak rileks, tidak kaku seperti tadi ya, dan ini juga sudah tidak terasa sakit ya teman-teman. Dan kita ulangi biar sakitnya benar-benar hilang teman-teman. Biar sakitnya benar-benar hilang, ini kita melakukan pemijatan lagi. Nah, ini kita tekan-tekan pelan-pelan, kemudian kita tarik ke bawah teman-teman. Nah, kita tekan pelan-pelan dan kita tarik ke bawah. Kita tekan lagi pelan-pelan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini rasa sakitnya semakin berkurang teman-teman ya. Nah, ini pada lututnya juga untuk bagian depannya ini sudah tidak merasakan rasa sakit lagi teman-teman. Ini bisa kita lihat. Nah, ini untuk peregangannya udah ini udah mentok ini ya. Dan ini rasa sakitnya udah berkurang jauh teman-teman ya. Udah berkurang jauh, enggak seperti yang pertama tadi ya. Ini juga udah lentur ini. Untuk ketika kita gerakkan kayak gini, ini udah lentur teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini sudah lentur, tidak kayak tadi. Nah, ini udah lentur teman-teman ya. Nah, kita pastikan bahwa benar-benar ini sudah nyaman ya. Kita pastikan benar-benar sudah nyaman. Nah, kemudian kita lakukan pemijatan pelan-pelan pada bagian pinggul dan juga pada paha bagian belakang, dan kemudian kita putar untuk bagian telapak kaki ya teman-teman. Nah, untuk bagian di pergelangan kaki kita putar-putar. Nah, ini masih ada bunyi ini, tapi untuk rasa sakitnya udah berkurang ya, udah nggak sakit ini udah nggak sakit. Nah, terus kita tekan. Nah, setelah kita putar-putar, kemudian kita tekan teman-teman, kita tekan. Nah, kita tekan, dan untuk memastikan bahwa untuk pergerakan kaki ini sudah lentur dan tidak tidak sakit ya. Nah, sekarang kita bisa tanyakan. Nah, ini sudah tidak sakit teman-teman. Nah, sudah tidak sakit. Nah, dan